Selamat siang teman-teman, salam. Kita ketemu lagi seperti biasa di channel saya Empu Gelol yang selalu menyampaikan tentang masalah seni budaya serta Mandau dan lain-lain yang menyangkut Kalimantan tentunya. Pada sesi ini Empu akan menanggapi pertanyaan request dari teman-teman serta ada pertanyaan melalui WA, WhatsAppnya Empu menanyakan tentang beberapa kali yaitu masalah Mandau. Dan untuk Mandau, saudaraku yang ada di Malaysia juga bertanya, Empu, kami di negara Malaysia kepingin memesan Mandau, sekiranya apakah Empu bisa membuatnya untuk kami yang berada di Malaysia, karena kami di Malaysia juga meski negara Malaysia tapi kita satu pulau Kalimantan, beda negara tapi kita tetap adalah satu Dayak yang satu. Mereka mengatakan itu, dan hal ini memang saudara kita di Malaysia banyak sekali yang menyenangi mandau-mandau, terutama mandau tempilan ini yang mereka anggap juga mempunyai ciri khas tersendiri seperti itu dibanding dengan mandau yang lainnya. Meski sumpamanya menurut Empu itu adalah sama saja, kebetulan tempilan ini dia lebih ke dalam mencirikan khas daripada mandau Dayak Benua seperti itu. Tapi walau itu Dayak Benua, mandau ini bisa dimiliki oleh siapa saja di kalangan suku kita maupun di luar suku kita boleh, nggak ada masalah, karena ini kita hidup pada era zaman sekarang ini seperti itu. Jadi untuk saudaraku yang berada di Malaysia, Mandau, Empu sekitar 2 tahun yang lalu pernah mengirim mandau, beberapa kali mandau yang dipesan oleh saudara kita yang berada di Malaysia, baik di Sarawak, daerah Kuching tentunya, serta yang lain-lainnya. Karena ada peraturan dari negara Malaysia sendiri yang tidak memperbolehkan senjata tajam masuk ke negara tersebut. Jadi melalui Pos Indonesia tahun yang lalu, barang kiriman dari Empu ditolak oleh Pos Indonesia, karena kata Pos Indonesia, kalau dari Pos Indonesia itu tidak ada masalah, Pos Indonesia akan selalu siap mengirimnya menuju ke negara diraja Malaysia. Cuman di negara Malaysianya sendiri yang tidak memperbolehkan ada sajam masuk ke sana, termasuk mandau. Jadi mandau ini boleh masuk, tetapi bilahnya yang nggak boleh, karena bilahnya pisaunya itu kan sajam besi itu. Tapi kalau gagang sama sarungnya itu boleh. Jadi pada tahun yang lalu akhirnya Empu dengan seseorang pemesan dari saudara kita di Malaysia, orang Dayak juga, akhirnya Empu mengirim gagang mandaunya dan sarungnya. Tapi Empu sudah konfirmasi dulu kepada dianya di sana. Dianya bilang nggak apa-apa Empu, yang penting gagang dan sarungnya saja dikirim, tapi bentukan bilahnya Empu buat dari kertas atau buat dari kayu, supaya nanti kami di negara Malaysia bisa menyamakan bentuk bilah tersebut agar bisa masuk ke sarung mandaunya seperti itu, supaya tidak selisih, katanya seperti itu. Oke, akhirnya mandau ini bisa dikirim. Jadi buat saudaraku yang ada di negara Malaysia, Empu mohon maaf sekali ketika ingin memesan mandau atau kepingin memiliki mandau tempilan, coba cross check dulu, artinya di negara saudaraku di sana, apakah mandau ini bisa masuk di negara saudaraku di sana, atau
hal tersebut, peraturan tersebut oleh negara Malaysia itu masih melarang itu, artinya peraturan itu belum dirubah. Kalau seumpamanya peraturan itu belum dirubah, ya berarti hingga saat ini Mandau atau yang termasuk dengan sebutan sajam tadi nggak boleh masuk ke negara Malaysia. Adakah solusinya Empu supaya bisa masuk Malaysia Mandaunya ini? Sebenarnya ada, tapi tidak melalui sistem pengiriman. Sumpamanya kalau saudaraku di Malaysia yang ada di Sarawak, mereka akan ke Pontianak lewat jalur darat. Mereka mengambil sendiri di Pontianak, negara Indonesia, Kalimantan Barat. Kemudian masuk ke negara Malaysia melalui perbatasan Intikom. Di sana pasti bisa masuk, tetapi tidak melalui jalur pengiriman yang resmi, seumpamanya seperti Pos Indonesia. Itu sudah dipastikan akan ditolak. Itu buat saudaraku di sana. Ya, apa boleh dikata, karena kita dua negara yang berbeda, meski kita sesama Dayak, negara yang mempunyai peraturannya masing-masing harus kita ikuti dan taati sebagai warga negara yang baik, mau nggak mau seperti itu. Jadi walau niat hatinya Empu ini besar, kepingin mengirim kepada saudaraku dengan alamat yang sudah lengkap seperti dulu, tapi Pos Indonesia sendiri sudah mengatakan itu bukan menolak, tapi peraturan di negara tetangga kita yang nggak memperbolehkan saja masuk. Bukan Mandau saja, sajam. Itu Mandau juga termasuk bagian daripada sajam. Itu meski itu adalah perkakas barang adat, tapi di peraturan itu kan dia kan ada tajamnya juga itu, makanya itu ditolak. Terkecuali ada peraturan khusus oleh negara di Raja Malaysia, seumpamanya Mandau itu mempunyai semacam kategori atau semacam wadah khusus bahwa ini tidak dilarang, seumpamanya ada peraturan undang-undang tersendiri memperbolehkan, maka Mandau boleh masuk ke negara tersebut. Tapi sayang sekali hal ini belumlah ada. Jadi tetap Mandau nggak boleh masuk ke sana. Itu. Mungkin saudaraku di Malaysia, hanya itu saja yang dapat Empu sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat, dan bagi saudaraku yang ingin memiliki Mandau Tempilan, mau nggak mau harus ke Pontianak dulu, mungkin dengan biaya yang cukup lumayan lah, lewat jalur darat. Hanya itu solusi satu-satunya yang pernah Empu dengar, tapi Empu nggak pernah melakukannya. Itu. Oke. Akhir kata, saya Empu Gelol mengucapkan buat kita semua di mana saja berada, saudaraku di Malaysia dan yang di Indonesia ini negaranya Empu, mengucapkan salam budaya untuk kita semua dan tabe. Amin.